semuanya, welcome to podcast ACSI with Prof. Ekoji. Bersama saya Inosensia yang akan menemani teman-teman semuanya pada hari ini. Nah, saya sudah bersama Prof. Ekoji nih. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol bersama Prof. Ekoji. Hai Prof. Hai, apa kabar? Luar biasa Prof. Ya. Gimana Prof kabarnya selama ini? Baik. Baik-baik aja ya Baru tentunya. cat rambut hitam. Wow, ya. keren. Episode Pantesan ada lama yang beda. putih. Iya. Ya. Pantesan ada yang beda ya Prof ya. Oh ya Prof, ini kita akan ngebahas soal bagaimana nih tanggung jawab yang ada di sebuah perusahaan. Bagaimana sih menjaga keamanannya supaya rapi, terstruktur, dan juga informasinya di perusahaan ini tetap aman nih Prof. Saya balik. Saya tanya kamu dulu ya. Iya. Di dalam sebuah keluarga, gimana supaya keluarganya itu teratur, aman, dan lain sebagainya? Siapa yang tanggung jawab? Ada kepala rumah tangganya. Iya sama. Di perusahaan itu harus ada juga yang bertanggung jawab. Harus ada orang yang apa? Yang tahu bahwa keamanan informasi adalah tanggung jawab dia. Seperti kalau di dalam keluarga kan, ada yang mencari nafkah, ayahnya, pendidikan ibunya, misalnya seperti itu ya. Nah dalam perusahaan juga begitu. Kalau tidak ada orang yang deg-degan dalam hal keamanan informasi, ya nggak ada yang tanggung jawab. Nah betul, di dalam sistem perusahaan modern biasanya ada satu jabatan di direksi atau mungkin satu level di bawah direksi yang namanya CISO. Keren juga namanya tuh, Prof. Chief of Information Security Officer. Chief of Information ya. Direktur Keamanan Sistem Informasi. Nah, dialah yang bertugas untuk memastikan bahwa organisasi memiliki kebijakan, mekanisme, SOP, edukasi, literasi yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi dari perusahaan tersebut. Nah, dia orang nomor satunya. Nah, tapi kan tadi saya katakan dia harus memastikan. Memastikan kan belum tentu menjalankan ya. Betul. Saya harus memastikan. Artinya harus ada yang menjalankan. Disitulah manajemen harus memiliki hal tersebut. Berarti bukan hanya IT aja ya Prof yang. Tidak, itu kesalahan utama. Banyak orang berpikir keamanan informasi cuma urusan orang IT. Keamanan informasi adalah tanggung jawab kita semua. Para user, para pemilik sistem, ya teknisi, ya. Tapi roles-nya beda-beda. Nah jadi tadi tuh si CISO harus memastikan setiap orang tahu role-nya seperti apa dalam menjaga keamanan. Kalau user paling tidak manajemen password, manajemen penyimpanan file, manajemen perangkat keras, handphone gitu ya. Nah itu dia harus tahu untuk user. Kalau untuk orang IT bagaimana keamanannya dalam membuat program, secure programming, bagaimana caranya kalau dia membeli program dari luar menerapkannya. Itu untuk orang IT. Berarti semuanya punya bagian-bagian tertentu lah ya. Kalau bos, nah ini bos penting. Jangan kasih passwordnya ke sekretaris. Itu kan kalau bos-bos ya. Hati-hati kalau naruh handphone. Kalau lagi pakai komputer di kantor sebelum pergi makan siang, lock out dulu, screen-nya di lock gitu ya. Nah itu sesuai dengan masing-masing. Harus ribet dulu sih Prof ya, daripada kecurian data lagi ya kan. Lebih Betul, baik lock out ya. Jangan Prof. sampai nanti menyesal kalau sudah terlambat itu. Nah, berarti bagaimana nih Prof untuk cara mengatasinya kan? Kalau misalnya nih, misalnya datanya sudah bocor, dan ini juga sudah lalai. Gimana nih Prof untuk data-data yang sudah lalai ini? Ada di podcast berikutnya. Oh, ada di podcast berikutnya. Tapi intinya sederhana. Kalau udah ada terjadi kebocoran, pasti yang bertanggung jawab yang nomor satu dulu tuh ditanya dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada kerentanan. Masih ingat vulnerability analysis? Oh iya, vulnerability pasti analysis. Ada kerentanan yang si orang nomor satu tadi tidak concern. Berarti ada hubungannya ya Prof ya? Semua ada hubungannya. Saya kalau jadi orang nomor satu itu, saya pasti akan melakukan audit keamanan informasi. Audit itu kan untuk nemu bolong-bolongnya ya. Saya akan melakukan vulnerability analysis. Saya akan melakukan penetration test secara berkala. Kenapa saya lakukan itu? Kan tanggung jawab saya. Kalau ada apa-apa sekecil apapun, saya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya saya akan melakukan hal-hal semacam itu. Begitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar yang revenue-nya udah tinggi begitu ya.
pastikan Anda memiliki orang nomor satu yang bertanggung jawab terhadap keamanan Nomor informasi. satu ya, Tidak itu semua ya. punya Betul, CISO loh. betul. Kadang-kadang itu dititipkan ke direktur operasional, direktur IT, gak apa-apa. Yang penting ada orang yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Kemudian orang yang bertanggung jawab terhadap hal itu, dia lakukan tadi audit, vulnerability analysis, pen test, dan lain sebagainya. Berarti harus melakukan tadi itu dia, harus vulnerability dan juga harus terjaga juga. Nah, tapi nih Prof, langkah-langkahnya berarti untuk mengamankan ya tadi seperti tadi 3 ini ya Prof ya, yang harus dilakukan ya. Harus dilakukan. Kalau memang tidak dilakukan ya sudah. Ya saya nggak tahu saya ada kelemahan di mana. Nah, tugas dari orang pertama ini juga tadi apa? Membuat budaya aman, kultur. Kulturnya ya harus ada. Iya, kultur keamanan. Jadi masing-masing pegawainya itu tahu boleh begini, nggak boleh begitu. Ya. Orang Indonesia itu kan baik-baik ya. Kadang-kadang kalau ada orang minta tolong, dia tolong. Padahal mungkin itu membahayakan keamanan informasi perusahaan. Nah, itulah orang nomor satu itu. CISO itu ada sertifikasinya, Mbak. Untuk menjadi CISO ada sertifikasinya supaya dia bisa dianggap sebagai certified CISO. Untuk bisa lulus sertifikasi ada juga pelatihan-pelatihannya begitu. Tetap lagi ada pelatihan-pelatihannya. Karena itu hal yang baru, dulu belum ada. Sama lah mau jadi direktur keuangan, kan dia harus tahu mengenai balance sheet, cash flow, ya kan, profit and loss. Sama CISO juga punya hal-hal yang harus dia ketahui. Nah, tapi nih Prof, mayoritas berarti berasal dari pihak internal atau eksternal nih Prof? Biasanya dari internal. Kalau orang internal nggak ada, baru dia outsource atau insource istilahnya. Orang dari luar profesional membantu di dalam. Memang baru sedikit sih. Kalau nggak salah, saya pernah lihat statistik di perusahaan Indonesia itu yang punya CISO baru 15% paling banyak. Yang lain belum punya CISO. Yang ada dititipin ke fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Tapi CISO ini udah banyak Prof yang menggunakan. Kalau di luar negeri sudah hampir semua perusahaan besar pasti punya CISO. Tapi di Indo belum ya, belum semua ya. Di Indonesia belum semua. Karena istilah CISO sendiri seingat saya paling baru 5-7 tahun yang lalu diperkenalkan di sini. Iya. Berarti teman-teman semuanya ini harus memakai CISO nih ya, khususnya di perusahaan dan bisnis-bisnis tertentu harus memerlukan. Akan lebih baik kalau punya orang yang harus memerlukan memakai bisa CISO menjadi ini. seorang Chief of Information Security Officer. Oke, mantap banget ya Prof. Wah, perbincangan kita seru banget ya Prof ya. Sip. Makanya untuk tahu lebih dalam lagi, ikut aja pelatihan-pelatihan yang ada di ACSI dan juga podcast-podcast kita. Betul. Begitu. Langsung aja kalian nonton di podcast ACSI ini teman-teman semuanya ya. Oke deh kalau gitu terima kasih Prof Eko G sudah mampir dan juga membagikan ilmunya sedikit kepada kita semua. Seenggaknya sudah ada gambaran nih Prof ya. Bagaimana nih untuk kelangkaan-kelangkaan menjaga data-data supaya lebih aman pastinya ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama Sampai jumpa. Prof Eko G. Terima kasih.